jiwa sosialnya tinggi jiwa banget. sosialnya suka menolong. Kalau dalam psikologi namanya altruism. Jadi sifat yang suka menolong dan itu emang ada hubungannya dengan mental judgment bahwa orang yang mental strawberry ini adalah mental tempe, mental yang lemah, kegores dikit aja rapuh, gitu. Saya kurang sepakat karena untuk sebagian orang tapi tidak dalam konteks generasi. Misalnya ada beberapa orang yang karena memang teknologi terlalu dimanja dengan informasi, semua bisa dikerjakan di kamar bahkan. Iya, benar. Nah, yang satu ini patah hati untuk beberapa kalangan yang akan kenapa harus menikah dengan orang lain gitu ya. Yang sebelumnya bagaimana beliau bisa speech di depan para pejabat lainnya memaparkan solusi-solusi untuk Solo dalam waktu di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit. Itu keren banget. Sangat keren gitu ya. Halo, hai Sobat DM, kami keluarga besar dari Dapat Media mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab dipanggil Eril. Semoga beliau tentunya bisa diterima atas amal yang telah dilakukan selama hidupnya yang sangat luar biasa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga dari Kang Emil, Teh Cinta, semoga juga bisa lebih ikhlas dan tentunya bisa mengambil banyak pelajaran dari kejadian ini. Jadi Sobat DM, sekali lagi kita turut memberikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Eril dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, bicara tentang itu kita akan bahas sedikit mengenai Eril. Seperti apa sih sosoknya? Hanya di Semangat selagi masih hangat kakak. Nah, Mas Rifkal, bicara tentang Eril nih ya. Eril ini kan menjadi viral untuk saat ini. Mungkin memang sekali lagi kita terlepas dari berita duka yang memang sekarang masih begitu hangatnya gitu. Kita mengambil hikmah yang sangat luar biasa bahwa ternyata akhirnya terblow up lah prestasi-prestasinya kebaikan-kebaikannya, nggak cuma orang tua ataupun keluarga yang merasa bangga, tapi ternyata sahabatnya, orang-orang yang mengenalnya, dan juga para dosen-dosen ataupun guru-guru yang memang tahu sosok Eril begitu melekat banget nih kenangan-kenangan bersama beliau semasa hidupnya gitu. Dan bahkan juga saya dengar itu almarhum ini, mendiang ini juga sering banget mengadakan kegiatan sosial. Nah, itu dia. Jadi suka nolongin orang, bahkan kalau dengar ceritanya kan bahkan sebelum kejadian itu, tenggelam itu, dia sempat menolong juga kan dengan memberikan pelampung ke adiknya. Karena emang jiwa sosialnya tinggi jiwa banget. Sosialnya suka menolong. Kalau dalam psikologi namanya altruism. Jadi sifat yang suka menolong dan itu emang ada. Ya itu karakter ya. Karena kalau sudah jadi karakter memang ya seperti itu gitu. Gitu. Dia akan melakukan apapun untuk menolong orang. Karena udah panggilan jiwanya gitu. Ada hal-hal apapun yang menyentuh hatinya langsung dia lakukan gitu ya. Dan saya pikir juga ini menginspirasi sekian banyak anak muda di Indonesia. Karena sekarang kurang kayaknya orang punya gitu jiwa untuk kan yang banyak sekarang justru SMS. Apa itu? Senang melihat orang susah melihat orang senang. Benar banget. Kalau nggak boleh gitu, harusnya senang lihat orang senang. Susah juga ikut melihat susah. Jadi ada susah, empati. Iya benar, empati benar. Itu dia. Kan apalagi sekarang ternyata yang seperti tadi Mas Rifkal bilang, Eril ini kan saking dia punya jiwa sosialnya, dia membentuklah komunitas zilenial. Pernah dengar tuh. Generasi Z yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menginspirasi generasi Z lainnya. Betul. Enggak hanya sekedar, kalau sekarang itu kan saking butuhnya orang-orang anak muda ini perhatian, akhirnya oversharing di sosial media. Karena di dunia nyata nggak dapat perhatian. Tapi ternyata sosok Eril ini memberikan inspirasi bahwa anak-anak muda tuh harusnya memberikan inspirasi di dunia nyata, nggak hanya di sosial media gitu. Dan memang jadi sekedar info juga ya bahwa generasi Z, mungkin ada yang belum tahu ya, generasi Z itu generasi yang lahir di tahun 90-an ya. 90-an sampai tahun 2000. Mas lahirnya tahun? Saya generasi Alpha. Lahir tahun 2020. Sedikit supaya kita tidak terlalu tegang gitu ya. Terlalu tegang. Jadi generasi Z ini memang generasi yang awal mula lahir di dunia era digital. Jadi semua digitalisasi, semua serba mudah, semua serba gampang, dan semua orang
bisa menjadi apapun di dunia ini, di dunia generasi Z ini. Sehingga dengan adanya gerakan itu, saya pikir juga orang-orang akan menjadi melek bahwa ternyata generasi Z yang dianggap orang generasi yang terlalu dimanja karena penuh dengan teknologi dan informasi, juga bisa berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, makanya generasi Z juga dianggap sosialnya kurang gitu ya. Iya, betul. Saking teknologi apa-apa dijajet gitu ya. Betul. Sibuknya di sosial media. Eril enggak. Eril malah membuktikan bahwa generasi Z pun bisa tetap memiliki network di dunia nyata. Betul. Seperti itu. Bicara generasi Z sekarang udah masuk ke generasi berikutnya, yaitu generasi Alpha 2020 gitu ya. ke atas sampai sekarang. Bahkan kalau misalnya Renal Kasali bilang ada generasi yang baru, yaitu generasi strawberry. Iya, generasi strawberry. Saya sebenarnya setuju nggak setuju ya dengan istilah itu, karena itu melegitimasi bahwa terlalu judgement banget ya. Iya, judgement ya. Karena pertama, karena disebut generasi berarti melibatkan sekian banyak orang. Yang kedua, ada disebut dengan strawberry yang kemudian ada hubungannya dengan mental judgment, bahwa orang yang mental strawberry ini adalah mental tempe, mental yang lemah, kegores sedikit aja rapuh, kayak gitu-gitu. Saya kurang sepakat karena untuk sebagian orang iya, tapi tidak dalam konteks generasi. Misalnya ada beberapa orang yang karena memang teknologi terlalu dimanja dengan informasi, semua bisa dikerjakan di kamar ya bahkan. Iya, benar. Jadi tidak seperti itu juga. Iya, Eril ini pun juga ingin memberikan inspirasi ke anak muda bahwa ternyata generasi-generasi yang sekarang itu nggak boleh serapuh yang disampaikan orang-orang, betul. Gitu kan ya. Dia menunjukkan bahwa generasi strawberry itu tidak ada. Buktinya Eril ternyata mampu kok, meskipun dia walaupun anak seorang pejabat. Nah, itu dia. Tidak sombong, tidak manja mengaku-akui bahwa saya ini begini. Bahkan yang serunya adalah ketika ngantri di suatu rumah sakit, dia tetap menggunakan jasa umum, tidak menggunakan jalan pintas. Saya adalah anak pejabat, enggak. Tapi kayaknya gini, maksudnya tadi lihat berita, gitu loh. Ini mentalnya kuat banget. Gitu. Ini kan juga karena didikan Kang Emil. Saya dengar juga tadi di berita, dibilang bahwa pengurusan jenazah Eril ini tidak boleh seperti pejabat. Karena dia adalah rakyat biasa. Saya pejabat, tapi anak saya adalah orang biasa. Benar. Jadi dia meminta seluruh awak media dan orang-orang awam untuk tidak terlalu terlibat terlalu jauh, karena ini anggaplah kalau mau mendoakan dari jauh saja. Benar. Untuk biar tidak terlalu ramai, tidak menyebabkan macet. Bahkan konvoynya yang dari Jakarta kan bandara itu ke Bandung itu tidak boleh terlalu ramai biar tidak macet. Sampai segitunya loh Kang berpikir. Jadi didikan orang tua pengaruh juga. Jadi orang tua yang berprestasi melahirkan anak yang berprestasi. Jadi nggak hanya ngerasa bahwa orang tua ini berkuasa terus memberikan kekuasaan juga ke anaknya, sehingga anaknya arogannya agak tinggi. Tapi ternyata Kang Emil, Eril ini membuktikan yang berbeda. Makanya kenapa saya tidak setuju dengan istilah generasi strawberry. Kalau dari bahasan kita berarti kalau generasi strawberry orang tuanya berarti kan strawberry juga kan? Iya benar. Bang. Jadi buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon. Jadi buah jatuh dekat-dekat dari pohon. Iya, apalagi pohonnya pendek kan. Jadi jatuhnya dekat situ. Orang tua pun akhirnya melahirkan anak yang sesuai dengan karakter orang tuanya. Asalkan emang dididiknya bagus gitu ya. Jadi peranan orang tua juga penting ya dalam mendidik seorang anak. Penting banget. Karena selain pendidikan juga fasilitas juga tidak bisa dibohongin ya. Fasilitas itu tetap ada. Jadi fasilitas itu harus berupa uang, bisa berupa networking, pertemanan, atau mungkin juga hati yang besar kalau menurut saya. Jadi orang tua itu salah satu fasilitas yang orang tua berikan ke anak adalah hati yang besar. Kalau orang tua memberikan anak keleluasaan untuk menentukan hidupnya dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh anak, itulah menurut saya salah satu fasilitas yang besar yang diberikan orang tua ke anak. Jadi secara tidak langsung kita belajar parenting dari keluarganya Kang Emil. Harus. Belajar ini kayaknya gitu. Jadi mudah kan kita belajar parenting karena ada contoh. Biasanya kalau kita belajar parenting di mana-mana susah tuh kalau cuma dengar seminar. Nah, ini ada contoh nih dari Kang Emil ke almarhum Eril lah. Jadi bisa jadi contoh. Mudah-mudahan ini beberapa hari ke depan kan masih viral tuh. Orang pasti akan nyari beritanya. Bukan hanya beritanya ya, tapi kisah hidup mereka ini juga harus menjadi inspirasi gitu loh. Benar banget. Bahkan yang bikin bulu kudu merinding ini adalah ayahanda Kang Emil ini memberikan hadiah. Sebuah masjid sesuai dengan namanya almarhum Eril, yaitu namanya itu Al Mumtaz.
Keren ini namanya banget. Eril ya? Dan itu desainnya tuh, waduh, Saya merinding beneran loh ini. Bener banget, saking cintanya seorang ayah kepada anaknya gitu kan. Dimana itu nanti akan dikubur, disemayamkan tepat di sebelah masjid yang akan dibangun. Waduh. Didesain langsung oleh tangan Bapak ayahnya yang memiliki mahakarya banyak banget. Salah satunya di Bali. Oh, ada ya? Iya, Inaya Hotel tuh karyanya dari Kang Emil. Oh, itu iya, dia. Makanya gitu kan. Jadi memang bukan orang biasa ya? Bukan orang biasa. Bukan gitu. keluarga biasa ya? Makanya Kang Emil ini sosok pemimpin yang ternyata selain cerdas juga humoris. Jadi kalau misalnya balas-balas komennya netizen ini selalu dengan candaan-candaan gitu. Dan saya juga ingat beliau juga sempat masuk di salah satu film itu kan. Kalau nggak salah Yowis Band ya. Yang pertama. Itu kalau nggak salah dia ada di mana gitu, terus apalagi namanya ya agak sedikit ngelawak juga gitu. Iya, emang menarik, benar sosok yang menarik bahwa banyak banget yang kita bisa pelajarin dari Kang Emil ini gitu loh. Nggak hanya kita tuh membalas komentar-komentar pedas itu dengan hal-hal yang pedas juga gitu. Bahkan langsung emosi gitu, enggak gitu. Bahkan yang terakhir ada komen netizen yang mengatakan bahwa wah pasti Kang Emil ini trauma ya sama air, sama sungai. Enggak. Beliau bilang, oh enggak, sama aja seperti biasa. Traumanya adalah ketika ditagih hutang. Mantap gitu. Gitu. Jadi kita tuh bingung antara kita ikutan sedih atau ternyata malah kita Iya, itu tuh kerennya Kang Emil itu. Nggak mau terlalu terhanyut dalam tanda kutip. Iya, benar. Gitu. Padahal memang setiap orang ketika ada kehilangan keluarga itu ada tahapannya memang. Jadi ada tahapannya. Jadi ada tahapan di mana shock, kemudian denial. Jadi kita akan denial dulu. Benar. Ada kemarahan juga sebetulnya. Setelah kemarahan ada kedukaan, kesedihan, dan kemudian ada namanya penerimaan atau pemulihan. Jadi mungkin yang kita tidak lihat adalah fase-fase yang sebelumnya ini. Nah, yang kita lihat sekarang adalah fase pemulihannya Kang Emil. Jadi sudah merasa ini baik-baik saja gitu artinya, tapi fase sebelumnya udah lumayan berat dilewati. Artinya memang kalau saya bilang ada kecerdasan emosi di sini, Bang. Jadi kalau orang memiliki kecerdasan emosi, fase yang di atas dilewati, tapi dilewati dengan cepat. Langsung shortcut ke pemulihan. Artinya menerima, ikhlas gitu. Itu tuh luar biasa. Jadi ada kecerdasan emosi di sana. Jadi kita belajar banyak banget dari keluarga yang sangat luar biasa ini. Kita mudah-mudahan juga Sobat DM bisa belajar dari Kang Emil dan juga almarhum A. Eril. Bicara tentang A. Eril yang udah deh kita mungkin akan bahas lagi nanti gitu ya. Karena ini kita juga akan kita juga memahami bahwa memang keluarga dan Indonesia merasakan kedukaan yang mendalam gitu kan. Bicara generasi Z, kita juga punya generasi Z yang berprestasi selain almarhum Eril. Oh iya. Saya bisa kayaknya kalau bukan cewek nih kayaknya nih. Gitu ya. Baru nikah. Ya, A. Eril mungkin membuat patah hati yang mendalam untuk Indonesia karena kita kehilangan sosoknya selama-lamanya. Nah, yang satu ini patah hati untuk beberapa kalangan yang akan aduh kenapa harus menikah dengan orang lain gitu ya. Iya, yaitu sosok yang berprestasi lainnya di generasi Z adalah Maudy Ayunda. Wah iya. Patah hati nggak sih Mas? Wah kalau saya sih patah sehancur-hancur. Oh gitu. Waduh. Ya, saking saya mau sama dia, tapi dia mau nggak saya itu pertanyaannya gitu ya. Karena akhirnya dia pun memilih yang lain. Ya, memilih yang lain. Orang luar lagi. Itu dia orang Korea loh. Iya ya. Orang Indonesia yang berprestasi mana nih? Opa-opa ya. Opa-opa sini kalah ya. Kalah. Karena sudah tua. Akhirnya dapet nih. Itu dia. Nah, gimana nih gitu ya? Apakah kita yang berprestasi lainnya nggak bisa dapetin aset-aset Indonesia yang luar biasa? Tapi gitu? memang sih kalau ngelihat profil dia, sekolahnya dia, ngeri banget. Dia kayak universitas kualitasnya dunia itu, gitu. Kualitasnya sampai pengen minder memiliki Maudy Ayunda gitu kan. Kita ini minder loh man. Gitu ya. Minder kayaknya ngeliat itu kuliahnya. Kan saya ingat ada salah satu dia kuliah di Oxford nih ya. Dia jurusannya filosofi, politik dan ekonomi. Itu satu-satunya jurusan yang ada di dunia di Oxford. Dan itu susah banget masuk ke sana. Dan dia bisa dengan mudah masuk ke sana dan lulusnya itu cum laude cuma 3 tahun. Wow. Lanjut ke Stanford. Stanford pun sebenarnya kan S2 ya. Dia tuh lulus di 2 tempat sama Harvard sebenarnya. Harvard kan udah keren banget tuh juga kan. Cuma dia milih bingung Harvard atau Stanford ya. Kalau kita kan milih ini lulus apa enggak gitu. Bukan kita generasi yang sekarang itu kalau dia lulus SMA SMK mau kemana ya? Malah yang dilulusnya kan Stanford dan Harvard itu kan ya keren banget tuh. Makanya. Siapa yang nggak mau ke sana gitu. Dan memang
orang berprestasi itu akan selalu disukai, man. Benar. Tidak hanya kita tidak ngomong akademik ya, tapi prestasinya kan juga banyak. Dia bikin dia main film, penyanyi juga, bahkan bikin buku anak-anak. Wow. Iya. Dan di bayangan saya nggak lupa judulnya, tapi buku anak-anak ini kalau dibuat sama Disney kayaknya keren tuh. Keren banget ya. Kayak ada ya, dia anak-anak itu kayak punya entah itu peliharaan atau mana saya lupa ya. Di buku itu kalau dibuatin film kayaknya keren tuh, film kartun kayaknya keren. Kayak ini mau di Ayunda nih paket lengkap banget gitu ya. Benar. Ya udah pinter, cantik, berprestasi, bisa 3 bahasa pula gitu ya. Bener. Aduh, itu kayak berapa bahasa bisa? 3 bahasa dong ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa ibu. Betul. Kalau saya 3 bahasa, man. Apa itu? Bahasa Indonesia, bahasa hewan dan bahasa tumbuh-tumbuhan. Oh iya. Yang penting kan ada yang diajak bicara gitu ya. Ketika lagi nggak tahu mumet mikirin apa, lagi saya galau. Kadang-kadang kalau mumet kan saya bicara dengan peliharaan saya di rumah. Benar. Kadang-kadang kalau bingung bicara sama pohon. Iya benar. Nah, mau di Ayunda itu juga kan bisa dikatakan kan menginspirasi yang lainnya gitu kan. Tapi akhirnya diambil oleh Jessie Choi. Gitu. Ya, kalau kita misalnya cek lagi profilnya di LinkedIn dan lain-lainnya, emang wajar lah ya gitu, karena kalau ketika mereka bertemu ngobrolnya nyambung gitu. Kalau misalnya dapet yang lain takutnya nggak nyambung. Nah itu juga yang saya bilang kan. Itu dia. Ibaratnya dia itu bintang, yang lain-lain kita ini ya di bawah-bawah lah. Ya ibaratnya bumi atau tanah lah kita. Gitu, ya. Jadi mau meraih itu agak susah gitu. Iya. Cuman bisa dilihat aja, tapi nggak dipegang nggak bisa gitu. Nah itu dia. Jadi pas banget, klop banget gitu ya. Jadi emang nggak salah. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan bisa memilih itu. Langgeng ya, man ya. Pastinya dong gitu. Kita juga pengen tahu nih dari pasangan yang berprestasi ini, karya apa sih yang akan diciptakan oleh kedua pasangan yang hebat ini. Dan saya juga mudah-mudahan ya dia tidak tinggal di Korea ya, mudah-mudahan tetap di Indonesia. Karena Jessie Choi itu dia langsung pindah ke Jakarta. Jadi warga negara Indonesia belum ya? Mudah-mudahan nanti ya. Jadi nggak diambil asal Indonesia, ya kan? Bagus lah, supaya tetap ada orang yang bisa diandalkan di Indonesia lah ya. Benar banget. Buktinya kemarin jadi apa temannya speaker di kan? G20 gitu. Bagaimana itu 20 negara gitu kan melakukan kegiatan selama beberapa bulan ke depan gitu kan, yang notabene-nya mau di Ayunda menjadi salah satu pembicara. Berarti levelnya anak muda loh, anak muda kan? Bisa mewakili Indonesia di 20 negara ini. Berarti gitu. levelnya Maudy Ayunda ini bukan kaleng-kaleng ya? Udah internasional ya? Udah internasional banget. Keren. Dengan saya sih cara yang berbeda gitu. Kebayang ya dia main film di Hollywood kayaknya. Nantinya. Iya ya, saya tuh berharap ya kan, apalagi kan udah selesai nih kuliahnya kan, dan setelah menikah juga mungkin selesai bulan Maret dan segala macam urusan pernikahan, boleh tuh berkarya tuh kan lebih. Apalagi kalau suami mendukung ya, ini pertanyaannya apakah suami mendukung apa enggak, kita kan nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan mendukung ya, karena dengan orang sehebat ini, sayang kalau tidak menginspirasi banyak orang di luar sana kan, cuma ditaruh di kamar gitu. Tapi gimana sih caranya supaya bisa seperti Maudy Ayunda atau seperti almarhum Eril gitu? Iya. Yang apa jelas, sih yang harus dilakukan mas step-stepnya gitu? Ya, yang jelas sebenarnya pertama adalah kita ngomong tadi bahwa ada fasilitas atau ada dukungan dari orang tua. Oke, itu yang pertama. Iya harus, karena orang tua yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Udah nggak usah, itu rumus yang sudah pasti itu. Gitu. Jadi, nah kadang-kadang ada orang tua yang merasa bahwa salah mendidik anak. Padahal sebetulnya memang kalau bagi saya ya, salah mendidik anak itu tidak ada yang salah. Maksudnya gini, kadang-kadang orang tua itu sudah benar mendidik anak, tapi mungkin karena dia lingkungannya yang nggak pas, akhirnya bisa terpengaruh juga, gitu kan. Kemudian dia misalnya punya cara berpikir yang juga berbeda, nah itu juga akhirnya membuat anak itu jadi berbeda dan akhirnya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Jadi akan ada dua sisi. Jadi orang tua, kemudian lingkungan, tempat di mana dia misalnya dia bersekolah. Benar. Jadi lingkungan luar pun juga berpengaruh ya. Berpengaruh, nggak mungkin bohong. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti passionnya kita. Itu kita bisa belajar di perguruan tinggi yang memang juga bagus, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Anak muda lainnya yang berprestasi adalah Gibran Rakabuming. Oh iya. Iya kan, wali kota Solo, masih muda ya, ketika akhirnya setiap berbicara di depan umum itu keren-keren banget. Yang sebelumnya bagaimana beliau bisa speech di depan para pejabat lainnya,
memaparkan solusi-solusi untuk Solo dalam waktu di bawah 10 menit. Di bawah 10 itu menit. keren banget. Oh, iya. Sangat keren gitu ya. Yang terbaru, Singkat, padat, jelas gitu ya. benar. Yang terbaru adalah bisa membawa Solo di kancah internasional, yaitu Paris, memblokade jalan di Paris. Oh ya? Gila nggak? Segitunya ya? Dan speech-nya tanpa teks. Wah. Gokil banget. Ini nih anak muda lainnya, Iya, gitu bener-bener. kan? Keren banget. Jadi Ternyata sebenarnya ada banyak ya? Banyak. Indonesia ini banyak memiliki anak Betul, muda yang betul. berprestasi. Dipatahkan tuh namanya generasi strawberry gitu Iya, kan, betul, bahwa betul. ternyata emang mau generasi Z, generasi Alpha, generasi strawberry, bukan itu yang menjadi patokan, Iya, betul. ya kan? Jadi mau generasi X, Y, Z atau generasi apapun itu namanya ya, yang terpenting adalah mau berprestasi dan berkarya untuk masyarakat dan negara ini. Iya. Dan yang paling penting adalah menginspirasi semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Itu. Jadi anak muda saatnya bertindak, memberikan Betul. prestasi dan karyanya. Betul. Nggak cuma untuk diri sendiri, tapi untuk negara kita Untuk tercinta, negara kita Indonesia. Betul gitu sekali. ya. Bahkan dunia. Dunia. Itu Iya. dia udah dibuktikan tuh. Betul, harus sama dibuktikan. 3 sosok yang sangat luar Iya, biasa yang iya, kita bahas betul. tadi gitu Betul, ya. betul. Sobat DM juga harus seperti itu. Harus. Salah satunya adalah caranya mensubscribe channel kita. Oh iya, Gitu, jangan lupa ya. supaya menginspirasi banyak orang juga. Makanya Iya. di-share nih. Di-share, betul. Subscribe Dapat Media, kepoin Instagramnya di @dapatmedia, juga websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan bahas yang lainnya, yang lagi hangat, yang lagi viral, hanya di Semangat Selagi Masih Hangat Kakak. Bye-bye.